Bayangkan jika kamu memiliki kebiasaan yang positif seperti berikut ini, berolahraga setiap 30 menit setiap harinya. Membaca 1 hingga 2 halaman buku setiap harinya. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid setiap harinya. Membaca 10 ayat Al-Quran beserta terjemahannya setiap harinya. Menyapa dengan ramah siapapun yang ditemui. Membuat produk entah itu tulisan, konten, atau produk jualan setiap harinya. Belajar dan praktik untuk selalu mengasah skill dan knowledge-mu setiap harinya. Memakan yang sehat seperti sayur dan buah setiap harinya. Kamu terus lakukan kebiasaan-kebiasaan itu. Kira-kira dalam waktu 2 hingga 3 tahun yang akan datang, selama kamu konsisten, apa yang akan terjadi? Pada akhirnya, kamu harus tahu bahwa nasibmu ditentukan oleh serangkaian perilakumu. Dan perilaku atau behavior yang muncul dalam keseharianmu itu sangat ditentukan oleh kebiasaanmu atau habits. Lalu apa aja sih caranya agar kamu bisa memiliki kebiasaan-kebiasaan yang positif? Pertama, ketahui sasaranmu. Setiap orang di dunia dibekali dengan masalah dan keinginan. Bisa saja jika kamu memiliki sasaran sendiri, kamu tidak harus memiliki sasaran yang sama dengan temanmu, orang tuamu, atau bahkan kekasihmu. Selama itu tidak bertentangan dengan agama yang kamu yakini dan hukum yang berlaku di negara kamu. Kamu bisa saja memiliki keinginan berupa terhindar dari sesuatu yang tidak kamu sukai dan mencoba meraih sesuatu yang kamu sukai. Belajarlah menjadi diri kamu yang seutuhnya. Kamu ingin seperti apa, dan kamu saat ini seperti apa. Gap atau jarak yang terjadi tersebut yang akan menentukan kebiasaan seperti apa sebaiknya yang kamu bangun. Kedua, start small. Kalau kamu mau memiliki kebiasaan baru yang mendukung sasaranmu, maka mulailah dengan small steps. Dengan memulai kebiasaan kecil, maka kamu akan merasakan kemenangan-kemenangan kecil. Perasaan memenangkan tersebut akan membantu kamu untuk bergerak sehingga kamu bisa mencapai sasaran kamu. Ketiga, bangun sistem. Saat kamu menetapkan sasaran jangka panjang, maka akan ada resiko kegagalan yang menghadang. Sehingga sewaktu-waktu kamu bisa saja berhenti sebelum sampai ke sasaran utama. Karena kamu merasa sepertinya hal tersebut tidak mudah. Atau kamu mulai bosan. Yaitu, saat menentukan sasaran, dan di saat nanti kamu sudah menggapainya, kamu mulai merasa tidak tertantang lagi. Sehingga kamu mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan terbaikmu. Cara terbaik yang bisa kamu lakukan adalah membangun sistem, diantaranya dengan menumpuk kebiasaan barumu dengan kebiasaan lamamu. Jika kamu ingin berolahraga setiap harinya, kamu bisa tautkan dengan kebiasaan lamamu yakni sehabis sholat subuh kamu berjanji akan berolahraga selama 30 menit. Bangun sistem yang kedua, lakukanlah di waktu dan tempat yang sama. Kalau kamu berolahraga sehabis sholat subuh, tentukanlah tempatnya. Misalnya di halaman rumah. Sehingga saat kamu ingin berolahraga, kamu tidak harus berpikir lagi. Karena itu bisa membuang energi dan menyita waktu. Dan uniknya, setiap kamu melewati tempat tersebut, kamu akan senantiasa tertaut dengan apa yang kamu lakukan di sana. Jika kamu berolahraga, kamu akan terpancing berolahraga. Jika kamu menulis, kamu akan tertaut untuk menulis, dan itu bekerja tanpa kamu sadari. Bangun sistem yang ketiga, lakukanlah dengan gerakan yang sama sampai kamu sudah terbiasa dan mulai nyaman. Barulah kamu bisa menambah gerakan yang baru. Tentu dengan menautkan dengan gerakan yang lama. Hal yang sama bisa kamu lakukan dengan menulis. Cobalah untuk menulis 15 menit setiap harinya. Di waktu dan tempat yang sama. Kamu hanya perlu menulis. Dan tidak perlu mengeditnya. Tulislah dengan tema yang kamu kuasai dan bisa membuat kamu menulis tanpa jeda. Bisa itu curhatmu atau refleksi diri, atau bisa saja intisari dari sebuah buku yang kamu baca. Karena fokusnya adalah melatih dan membangun kebiasaan menulismu dulu. Jari-jarimu akan terbiasa untuk menulis. Dan kamu akan memiliki kebiasaan menulis yang lebih produktif. Sekarang, saatnya kamu memastikan langkah-langkah tadi bisa bekerja dengan baik.
Ambillah satu sasaran dan kebiasaan yang mendukungnya. 3 hingga 7 hari pertama, lakukanlah cukup 3 hingga 5 menit saja. Baik itu berolahraga, membaca buku, menulis, atau apapun. Terutama kebiasaan-kebiasaan yang cukup menyita energimu. Kemudian, 8 hingga 14 hari kedua. Lakukanlah 7 sampai 10 menit. Lakukanlah tanpa jeda. Lakukanlah dengan fokus dan perhatian penuh. Kemudian pada 11 hingga 21 hari ketiga, kamu bisa menambahnya menjadi 15 sampai 20 menit. Dan tetap lakukan tanpa jeda serta lakukanlah dengan perhatian penuh. Jika kamu sudah melewati fase 21 hari, selamat, kebiasaan barumu mulai menjadi bagian dalam keseharianmu. Kamu bisa saja menambah waktu untuk kebiasaan barumu setelah 40 hari. Jika kamu menambah masa waktumu, usahakan jika kamu ingin jeda. Lakukanlah setelah 20 hingga 25 menit, dan jangan pernah ada jeda sebelum itu, karena bisa menurunkan progres kebiasaanmu. Oke, teman-teman. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, biar kami menjadi lebih bersemangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat lainnya. Thanks for watching. Sampai jumpa.